Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ini kita posisi di salah satu ruangan di Sanggar Budaya Raket Prasojo. Sebenarnya proses renovasi Sanggar Budaya Raket Prasojo ini belum selesai. Bahkan ini keramiknya ini belum dikunci, belum dinap ini keramiknya. Terus yang ruangan yang biasanya untuk rekaman, ruangan yang biasanya untuk latihan meditasi, untuk pertemuan juga belum selesai pemasangan keramik lantainya. Ruangan ini sebenarnya biasanya untuk ruangan meditasi. Ruangan ini ruangan untuk meditasi. Kalau yang di luar agak luas, ini biasanya untuk sarasean, untuk latihan meditasi. Jadi sebelum masuk ke ruangan ini ada tempat yang lebih luas untuk latihan meditasi, latihan semedi, untuk sarasean, dan biasanya juga untuk rekaman konten channel kita Raket Prasojo TV. Tapi karena belum selesai, ya ini kita uji coba di ruangan ini. Bahkan ini keramiknya pun juga belum dikunci atau belum dinat. Sekali ini dalam artian kita ingin sampaikan terima kasih kepada para anggota, para simpatisan dari organisasi Yayasan Raket Prasojo yang kemarin ada yang menyisihkan rezekinya membantu untuk proses renovasi ini. Paling tidak ini adalah semacam bentuk progres, bentuk laporan kalau para anggota atau simpatisan yang membantu ini memang dananya kita buat untuk renovasi bener gitu loh, bukan untuk, mohon maaf, bukan untuk saya gunakan pribadi untuk senang-senang, untuk saya gunakan kepentingan pribadi, tidak. Bahkan kalau kita kalkulasi bantuan yang masuk dengan biaya yang kita keluarkan untuk membayar tenaga, ya, tukangnya, untuk membeli bahan bangunan, ini masih jauh minusnya. Tapi karena kita niati untuk perjuangan, ya kita tidak pernah mengeluh. Kita memang sejak awal sudah sadar gitu loh, kalau apapun terkait dengan perjuangan budaya Nusantara ini sulit untuk cari donatur, sulit untuk cari sumbangan, ya, sulit untuk cari bantuan, ya otomatis dari kantong-kantong pribadi gitu loh. Kita udah sadar sejak awal gitu loh. Sangat berbeda jauh kalau umpamanya orang mau bangun tempat ibadah, ya, terutama tempat ibadah agama mayor, ya. Ini ibaratnya hanya kecil saja, ya yang bantu banyak gitu. Entah itu dari masyarakat maupun dari pemerintah gitu. Bahkan ada tempat ibadah yang tidak minta pun kadang-kadang diberi bantuan oleh pemerintah gitu. Sangat jauh berbeda dengan untuk kegiatan budaya. Tapi kita sebenarnya ya merasa iri karena kita sebagai pemilik negeri ini, tetapi kita malah dianaktirikan oleh pengelola pemerintah, pengelola negara. Malah yang dianakmaskan malah dayoh. Kita sebenarnya iri, kenapa kita sebagai pemilik negeri ini malah dianaktirikan. Tapi memang inilah nasib dari sebuah bangsa yang sedang mabuk dogma, mabuk agama. Dan kita yakin betul hukum alam akan berlaku. Karena tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang bisa mengelak dari hukum alam. Semua akan terpaku, semua akan terkait, semua akan terpengaruh dengan hukum alam. Dan kita yakin suatu saat hukum alam itu akan terjadi di negeri ini, akan terjadi di tanah air ini.
Nah, kita siang tadi kita ritual bareng-bareng di tempat pertapaan Eyang Ken Angkro di Gunung Katu. Saya dapat petunjuk supaya kita mencoba membahas tentang perilaku seks menyimpang di dalam budaya Jawa. Apakah budaya Jawa itu mengajarkan seks menyimpang? Bukan. Tetapi budaya Jawa mampu memberikan tuntunan, mampu memberikan jawaban bagaimana menyikapi adanya perilaku seks menyimpang dalam masyarakat. Sehingga kita diberi tuntunan supaya kita tidak melakukan perilaku seks menyimpang. Karena memang perilaku seks menyimpang ini adalah bentuk warna alam. Dan alam itu memang warna-warni. Di dalam ajaran Jawa, manusia dibuat merdeka, tidak menjadi budak makhluk imajinatif, ya. Manusia tidak menjadi budak sosok imajinatif, tidak menjadi budak sosok halusinasi, tetapi di dalam ajaran Jawa manusia dijadikan merdeka, tidak menjadi budak dari sosok imajinatif ataupun budak makhluk lain, orang lain. Manusia menjadi merdeka, bertanggung jawab dengan apapun perilakunya sendiri. Siapa menanam akan menuai, siapa menanam padi akan menuai padi. Sehingga di dalam budaya Jawa manusia itu tidak ditakut-takuti dan juga tidak diiming-imingi. Sehingga di dalam ajaran budaya Jawa tidak ada melakukan sesuatu diiming-imingi surga, tidak. Walaupun surga itu milik orang Jawa, karena surga ini dari bahasa Jawa kuno. Neraka pun juga dari bahasa Jawa kuno. Tetapi ajaran Jawa tidak ngiming-imingi surga pada manusia dan juga tidak menakut-nakuti neraka pada manusia. Sehingga ketika ada para anggota atau simpatisan organisasi Yayasan Kertasojo itu membantu operasional organisasi ataukah membantu renovasi sanggar, itu tidak kita iming-imingi untuk dapat surga, tidak. Termasuk tentang adanya perilaku menyimpang yang akan kita bahas. Ini hasil petunjuk siang tadi waktu kita ritual di Gunung Katu di tempat pertapaan Eyang Ken Angkro. Bagaimana perilaku seks menyimpang dan bagaimana dampaknya dan bagaimana kita mengantisipasinya. Ini adalah awal kita siaran di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo setelah direnovasi. Mudah-mudahan dengan adanya sanggar ini juga memperlancar, menguatkan bagaimana perjuangan kita untuk mengembalikan budaya Jawa, mengembalikan ajaran Jawa, mengembalikan kejayaan bangsa kita, bangsa Nusantara. Nah, ini di Sanggar Budaya ada anggota kita, ya Mas Hadi dan Mas Anton, untuk kita istilahnya dialog, ngobrol-ngobrol, pertanyaan, ya. Bagi para pemirsa yang belum merasa terwakili, silakan bisa bertanya di kolom komentar atau menghubungi nomor HP atau WA di deskripsi. Karena kalau kita baca banyak sekali pemirsa itu sebenarnya ingin bertanya, entah itu bertanya tentang pertanyaan pribadinya, entah itu ingin beli kalender Jawa terbitan kita, ataukah ingin beli dupa. Mereka kebingungan, padahal seringkali sudah kita jawab. Silahkan hubungi nomor HP _WA di deskripsi. Di manakah deskripsi itu? Di bawah video ini kan ada judul. Nah, di situ ada info selengkapnya. Silahkan itu ditekan, ya, diklik, nanti akan muncul deskripsi.
Di bawah deskripsi itu tadi ada nomor HP atau WA kita, ada nomor rekening kita kalau ingin membantu. Nah, kadang-kadang para pemirsa belum paham yang dimaksud deskripsi itu yang mana. Nah, ini kita jelaskan. Bagi yang ingin bertanya silakan, atau ingin mau beli kalender terbitan kita atau beli dupa herbal. Kalender kita sebentar lagi akan terbit yang baru, perkiraan nanti bulan Juli. Pengalaman yang sudah-sudah itu seringkali sampai kehabisan stok, sehingga para pemirsa nanti akan kita umumkan, silakan mulai pesan. Sehingga mulai tahun-tahun kemarin itu kalender belum siap edar, belum selesai dicetak, kita sudah membuka bagi para pemirsa yang ingin pesan. Nah, ini terkait tema kita, barangkali siapa dulu ini yang mau nanya dulu? Mas Hadi dulu, silakan. Rahayu Romo. Rahayu Mas Hadi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada pada zaman kerajaan-kerajaan dulu itu seks menyimpang? Kan pada zaman dulu itu belum ada seperti sekarang itu pendidikan seksual tentang anak-anak atau dewasa. Gitu aja dulu. Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton silakan. Gini Romo. Menurut cerita mbak saya itu pernah ada kejadian ya perempuan sama perempuan itu sampai nikah, apa itu kawin lah, sampai berumah tangga. Apakah di dalam ajaran Jawa atau tuntunan Jawa itu diperbolehkan atau gimana itu Romo? Itu aja. Terima kasih Mas Anton. Nah, kalau di dalam ajaran Jawa ya, ini yang namanya perilaku seks menyimpang ini memang ada beberapa tuntunan ya. Pertanyaannya Mas Hadi, apakah zaman dulu itu ada perilaku seks menyimpang ya? Seks menyimpang ini ketika kita bicara seks ya, seks ini adalah naluri, kebutuhan makhluk hidup. Sehingga di dalam kebutuhan rumah tangga ya, ini para pemirsa bisa simak video kita yang lain yang terkait dengan nafkah rumah tangga. Nah, kalau di dalam ajaran lain, ajaran Dayo, nafkah rumah tangga itu kan dipilah cuma dua ya, yaitu lahir dan batin. Lahir ini dimaknai kebutuhan duniawi, makan, minum gitu ya, pakaian dan sebagainya kan, duniawi. Batin itu dimaknai adalah kebutuhan seksual. Sampai ada ayatnya dari mereka itu, kalau istri kita melakukan kesalahan itu disuruh hukum jangan dikumpuli. Itu ada ayatnya dari ajaran tersebut. Nah, kita tidak mau bahas itu karena itu bukan ranah kita. Tetapi kalau di dalam ajaran Jawa, nafkah rumah tangga itu ada tiga. Yang pertama adalah janaloka, yang kedua adalah indraloka, yang ketiga adalah guruloka. Janaloka ini adalah kebutuhan duniawi, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, termasuk transportasi, ini janaloka. Indraloka adalah kebutuhan rasa. Nah, yang namanya kebutuhan rumah tangga ini bukan satu arah, tapi dua arah. Si suami yang membutuhkan, istri yang membutuhkan. Sebagai contoh kebutuhan janaloka, makan, minum, rumah, pakaian, ini kan sama-sama membutuhkan. Suami istri membutuhkan, anak membutuhkan, keluarga membutuhkan. Kebutuhan rasa, ini juga istri membutuhkan, suami juga membutuhkan. Rasa susah, bunga, seneng ya. Ini kebutuhan indraloka. Bagaimana seorang pasangan tadi harus mampu memberikan rasa, memberikan nafkah rasa marah, rasa bahagia kepada pasangannya.
Sehingga ketika kita dekat dengan pasangan kita tuh merasa damai, tentram, bahagia gitu. Saling membutuhkan, merasa damai. Ini kebutuhan indera luka. Kalau pasangan kita belum merasa damai di samping kita, ya kita harus introspeksi diri, apa kekurangan kita kok sampai pasangan kita belum merasakan kebahagiaan, kedamaian di sisi kita. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan guru loka. Guru loka itu kebutuhan spiritual. Sehingga di dalam ajaran Jawa, seks itu malah tidak termasuk kebutuhan rumah tangga. Kenapa? Karena seks ini adalah merupakan hukum alam. Semua makhluk hidup ini membutuhkan seks. Semua makhluk hidup ini membutuhkan seks. Tidak cuma manusia. Hewan itu membutuhkan seks. Tumbuhan membutuhkan seks. Semua memiliki lingga yoni. Jadi dalam ajaran Jawa, seks ini bukan termasuk kebutuhan rumah tangga. Jadi adanya sebuah perkawinan, ya, untuk menjadikan sebuah rumah tangga kan butuh proses perkawinan. Ya. Orang ya tanpa ya makhluk hidup lah istilahnya. Semua makhluk hidup walaupun tanpa melalui proses upacara perkawinan, semua bisa menikmati seks. Manusia tanpa melalui proses upacara perkawinan bisa menikmati hubungan seks. Binatang, ya, hewan ini, ya, ini tanpa proses upacara perkawinan pun mereka bisa menikmati seks. Tumbuh-tumbuhan tanpa melalui proses upacara perkawinan pun juga bisa menikmati seks. Manusia bisa, hewan bisa, tumbuhan bisa. Tanpa melalui proses upacara perkawinan mereka bisa menikmati seks. Ini juga termasuk yang dimaksud dengan perilaku seks menyimpang. Kalau manusia yang terhormat, karena mohon maaf, yang membedakan manusia dengan hewan adalah aturan main. Kalau manusia ya, itu semuanya kan pakai aturan. Karena itulah di dalam teori peradaban, semakin tinggi peradaban akan semakin spesifik dalam membuat aturan main dan penyebutan objek. Semakin rendah peradaban akan semakin sederhana dalam membuat aturan main dan penyebutan objek. Lah bangsa kita, leluhur kita tuh peradabannya tinggi, sehingga sangat spesifik dalam membuat aturan main dan penyebutan objek. Sebagai manusia yang peradabannya tinggi, aturan main dalam sebuah proses perkawinan sangat ditata, sangat detail. Kalau ada manusia menikmati hubungan seks tanpa lewat proses upacara perkawinan, ya mohon maaf, ya mirip dengan hewan. Padahal hewan saja. Di Jawa ini ada tradisi perkawinan. Di beberapa daerah mengenal adanya manten kopi. Manten tradisi perkawinan manten kopi ya di masyarakat yang masyarakatnya menanam kopi. Saya pernah bincang-bincang ini sama di daerah Semeru itu ada beberapa desa yang memiliki tradisi perkawinan kopi. Jadi sebelum kopi itu dipanen itu ada tradisi perkawinan manten kopi. Terus ada tradisi manten tebu, manten pari ya. Jadi upacara ditradisikan.
Karena ini juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga di dalam ajaran Jawa kita diajarkan supaya memangun renaning tiasing sesami. Ini adalah salah satu pemirsa yang tanya, bagaimana sih yang artinya memangun renaning tiasing sesami? Selalu membuat sukacita sesama hidup. Dalam satu sisi saya juga prihatin, ini yang tanya saya lihat orang Jawa, tapi dia nggak paham bahasa Jawa. Banyak generasi muda kita yang nggak paham bahasa Jawa. Tapi saya juga seneng karena para pemirsa itu ternyata menyimak video kita sehingga akhirnya bertanya, apa yang dimaksud dengan membangun renaning tiasing sesami? Ya itu bahasa Jawa, filosofi Jawa. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kadang-kadang kita nggak nemu yang pas, tapi kurang lebihnya adalah kita selalu membangun sukacita. Selalu membangun renaning sukacitanya setiap sesama kita, sesama hidup. Apa yang dimaksud sesama hidup? Ya sesama manusia, ya hewan, ya tumbuhan. Karena hewan dan tumbuhan juga sesama hidup. Sehingga ada prosesi tradisi-tradisi itu di beberapa daerah kita. Dan juga ada tradisi manten kucing. Ada tradisi sebelum sapi itu dikawinke, itu ada tradisinya. Yo diselameti, yo wilujengan. Ini padahal hewan dan tumbuhan aja ada prosesi perkawinan, apalagi manusia. Kita tidak boleh melakukan hubungan seks tanpa aturan. Kalau di dalam ajaran Jawa gitu loh. Bagaimana contoh-contohnya kalau proses perkawinan yang benar, umpamanya di dalam cerita Jawa umpamanya tentang kekawin Arjuna Wiwaha. Ini menceritakan bagaimana Parto Kromo. Arjuna itu ya Parto itu. Dasanomane Arjuna itu kan Arjuna, Parto, Kumbang Ali-ali, Permati, Janaka ya. Di situ digambarkan bagaimana prosesi perkawinan di dalam ajaran Jawa. Tapi apakah juga ada tentang seks menyimpang di dalam yang dicontohkan ya di dalam budaya Jawa? Ada. Contoh umpamanya dalam cerita Roro Amis. Bagaimana diceritakan Dewa Bathara Guru. Ini ketika waktu itu beliaunya sedang punya hasrat ya, ingin melakukan hubungan seks. Akhirnya keluarlah komonya. Komo itu bahasa Jawa kuno. Sehingga ada istilah komo joyo, komo ratih. Ada manu, mani, manikem. Sehingga sangatlah tepat ketika ada beberapa ilmuwan mengatakan bahwasanya bahasa Jawa kuno ini mempengaruhi 50% bahasa dunia. Karena bahasa Jawa kuno itu termasuk bahasa kuno, peradaban lama. Jauh sebelum Masehi gitu loh. Kalau ajaran Dayoh yang kesini itu kan malah termasuk baru. Yang satu ya mulai Masehi, yang satu baru abad ke-7 termasuk peradaban baru. Terus ada lagi tadi akhirnya ketika Bathara Guru tadi punya hasrat seksual, akhirnya komonya keluar itu dibawa oleh burung. Nah ketika lewat sebuah sungai ya, ada wanita yang mendayung perahu, komonya jatuh, dimakan oleh ikan komonya tadi. Akhirnya ikan tadi hamil, lahirlah anak perempuan.
diberi nama Roro Amis. Ini adalah filosofi sebenarnya ini, karena secara logika kan tidak mungkin toh ikan menelan komo hamil kan. Ini karena memang di dalam sastra Jawa itu penuh sasmito, jadi bukan suatu gambaran vulgar. Terus ada lagi cerita tentang perilaku seks menyimpang. Apa itu? Yaitu ketika Dewa Bathara Guru ya, Dewa Bathara Guru ini ya, atau Dewa Siwa ini waktu itu sedang cangkromo ya. Ketika itu melihat kalau Roro Amis itu nama lainnya adalah Dewi Durgandini ya, mumpung saya ingat ini. Terus ada lagi waktu itu Bathara Guru atau Siwa ini melihat Dewi Anjani, melihat kemolekan Dewi Anjani ini, keluarlah komonya nempel di pucuke daun asem sinom, kintir di telaga yang waktu itu Dewi Anjani sedang bertapa cantuko. Bertapa cantuko itu bertapa seperti kodok, cantuko itu kodok, di telaga Madirdo. Daun pucuk asem tadi dimakan oleh Dewi Anjani, akhirnya hamil, lahirlah Anoman. Nanti bisa kita bahas tersendiri. Terus ada lagi seks menyimpang, ketika Dewa Siwa atau Bathara Guru ya, ini sedang kangen sama istrinya Dewi Umo atau Dewi Parwati. Jadi Dewi Umo ini kalau sedang posisi baik, ini adalah Dewi Parwati, cantik. Tetapi ketika suatu ada kemarahan ini kan menjadi Dewi Durga, karena memang Siwa itulah dewa pembaharu. Sang Bathara Siwa atau Bathara Guru ini ya, ini sedang kangen kasmaran sama Dewi Uma atau Dewi Parwati. Akhirnya keluarlah komo. Waktu itu sedang nganglang cangkromo, mereka melakukan hubungan seks di atas lembu andini. Cangkromo sedang terbang ya di atas awan itu. Komonya tadi jatuh ke samudra, ke lautan, akhirnya menjadi komo salah, komo wurung, lahirlah Bathara Kala. Dari gambaran-gambaran ini memberikan tuntunan kepada kita semua, kita tidak boleh melakukan seks sembarang tempat. Jadi mulai zaman dulu leluhur kita itu memberikan tuntunan kepada kita tidak boleh melakukan perilaku seks di sembarang tempat. Kita harus kuat pengendalian diri kita. Jadi mulai dulu tidak boleh kita ini melakukan seks di sembarang tempat. Mulai mohon maaf misalnya jajan ya, ke BTS ya, tidak boleh melakukan hubungan seks yang bukan pasangan kita, tidak boleh. Ini termasuk perilaku menyimpang. Termasuk tadi kenapa Bathara Guru atau Siwa ya. Ini adalah salah satu perbedaan ya ajaran Jawa ya yang selama ini dianggapnya dari Indo-Hindia gitu. Kemarin saya juga sempat lihat channel YouTube-nya saudara kita dari Bali, mereka mengatakan bahwasanya ajaran Bali ya, Gama Bali, Gomo Bali, Gomo Tirta, ini memang ajaran Jawa. Kemiripannya dengan ajaran Hindu India itu cuma 1%. Banyak perbedaannya. Cuman karena dipaksa oleh pemerintah waktu itu Orde Baru yang berbunyi setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah, akhirnya teman-teman Bali ini bingung
Karena dari 5 agama yang diwakili pemerintah itu tidak ada agama Gomo Bali, tidak ada. Akhirnya mereka ber-KTP agama Hindu. Sehingga agama Hindu di Indonesia itu secara administrasi baru ada mulai tahun 1959. Ini di video kita sudah kita bahas bersama Romo Wiku Satya Dhamma Telaga di Solo Tigo. Salah satu perbedaannya itu terjadi. Kalau di dalam ajaran India, dewa itu adalah dianggapnya Tuhan, mereka sembah. Tapi dalam ajaran Jawa, dewa itu bukan Tuhan. Dewa itu dari bahasa Jawa kuno dep, itu adalah artinya sinar, itu adalah kuasa Tuhan. Sehingga tadi dikatakan Dewa Siwa, di Bathara Guru, ini sedang kasmaran sampai mengeluarkan komo. Karena ini adalah kuasa Tuhan. Makhluk hidup, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, ini diberi merupakan salah satu bentuk kuasa Tuhan. Kita tuh diberi rasa birahi. Nah, ketika kita memiliki rasa birahi, kita tidak boleh melakukan seks menyimpang, jajan sanggon-gon, melakukan hubungan seks di sembarang tempat, melakukan hubungan seks bukan pada pasangan kita, tidak boleh. Akhirnya menjadi sesuatu malapetaka. Mulai dari cerita pertama tadi saya sampaikan, akhirnya menjadi Roro Amis atau Dewi Durgandini. Dewi Anjani melahirkan Anoman. Akhirnya lahirnya Bathara Kala, Komo Wurung, yang menjadi malapetaka. Karena itu diharapkan ya kita semua, ya, apalagi orang-orang yang mengaku Jawa, ya. Orang tuh kadang-kadang kalau mengaku Jawa malah belum Jawa. Orang yang kelompok atau pihak yang mengaku paling benar ya malah belum tentu benar. Mengaku paling sempurna ya belum tentu sempurna. Karena itulah bentuk pengakuan, bentuk egois. Kenapa? Sesuatu itu tidak perlu ngaku-ngaku, karena sesuatu yang sebenarnya akan diberi pengakuan oleh alam semesta. Ini yang dimaksud dengan perilaku menyimpang itu ada, dan leluhur kita ajaran Jawa memberikan warning keras, tidak boleh. Jadi apa yang dikatakan Mas Hadi, apakah zaman dulu itu ada perilaku seks menyimpang? Kalau di dalam ajaran Jawa jelas ada warningnya, tidak boleh. Tetapi kalau ada perilaku orang-orang walaupun keturunan suku Jawa tapi belum Jawa, ya ada saja. Ada saja. Nah, selalu akan berdampak negatif kalau mereka melakukan seks menyimpang. Karena bagaimana juga rasa birahi ini adalah naluri alam. Sehingga di dalam proses perkawinan Jawa tidak ada yang mewajibkan, tidak ada yang melarang untuk melakukan proses perkawinan, tetapi itu adalah naluri hukum alam. Bahwasanya setiap makhluk hidup butuh pasangan. Sehingga kita harapkan dengan apa yang kita sampaikan ini menjadi pencerahan kita semua. Jangan sekali-kali kita melakukan hubungan seks di sembarang tempat. Dan jangan kita melakukan hubungan seks yang tidak dengan pasangan kita. Ini dari Mas Hadi. Terus yang Mas Anton tadi, bagaimana kalau hubungan seks umpamanya wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Ketika kita bicara seks yang mijil ki wiji sejati, itu tetap tidak akan bisa. Antara perempuan dengan perempuan, antara laki-laki dengan laki-laki. Karena apa? Karena mijile wiji sejati itu terjadi karena adanya linggayoni. Tetapi kalau ada perilaku menyimpang, perilaku menyimpang banyak laki-laki dengan laki-laki. Apakah di Jawa itu ada? Ada. Contohnya umpamanya gemblak.
ya. Jadi para warok ya, ini kalau sudah pada tingkatan ilmu tersendiri ya, ini tidak boleh melakukan hubungan seks dengan lawan jenis. Akhirnya dia punya gemblak. Gemblak itu sama-sama laki-laki. Tetapi ini kan bukan hubungan seks yang mijile wiji sejati, hanya sekedar pelampiasan seks saja. Dan ini merupakan warna alam, karena memang diakui atau tidak, ketika makhluk hidup setelah melakukan hubungan seks mijile wiji sejati, ini pasti kita posisi lemes. Nah, para pemirsa atau Mas Hadi atau Mas Anton yang kan pernah, Mas Hadi punya istri, Mas Anton pernah punya istri kan, masih ingat toh ketika kita setelah melakukan hubungan seks dengan istri kita kan terus kita lemes, tertidur. Sehingga dengan konsep ini warok ini tidak boleh melakukan hubungan seks. Tapi makanya warok Suro Menggolo ya, kok punya anak ya. Ini punya anaknya kan sebelum menjadi warok. Setelah menjadi warok kan dia, tapi tidak semua warok punya gemblak juga gitu loh. Nanti suatu saat barangkali kita ketemu ahlinya warok, kita adakan wawancara khusus ini supaya kita lebih jelas kita membahas tentang ini. Nah, karena alasan itu tadi itulah warok itu tidak boleh tidak mau atau tidak boleh melakukan hubungan seks karena akan menjadi titik lemah. Contohnya umpamanya binatang lain ya, sebagai contoh kayak lebah atau tawon. Lebah pejantan ini setelah melakukan hubungan seks dengan ratu lebah ini mati. Ini sudah diteliti ilmuwan ini. Karena dasar inilah kenapa leluhur Jawa memberikan tuntunan kepada kita tidak boleh melakukan hubungan seks di sembarang tempat. Tidak boleh melakukan hubungan seks yang bukan pasangan kita. Karena itu akan menjadi titik kelemahan kita. Makanya kita melakukan hubungan seks yang bukan dengan pasangan kita. Setelah melakukan hubungan seks kita lemes gitu. Kita bisa dibunuh. Entah itu dibunuh dengan senjata tajam ataukah dibunuh dengan racun. Nah, kalau hubungan jadi dari Mas Anton pun ya udah kita jawab ya. Jadi kalau hubungan seks dalam artian mijile wiji sejati tetap butuh linggayoni, bukan sesama jenis. Kalau sesama jenis itu termasuk penyimpangan perilaku seks dengan tujuan tertentu. Nah, ada lagi mau ditanyakan ini Mas Hadi atau Mas Anton ini? Mas Hadi dulu silakan. Kalau menurut cerita tadi kan dewa-dewa itu juga pernah melakukan itu tadi hubungan seks yang menyimpang. Yeah. Kalau zaman sekarang itu kan juga banyak. Itu apakah memang penyakit atau memang karena keturunan dari leluhur yang dulu? Itu aja. Makasih Mas Hadi. Mas Anton mau tanyakan? Sekarang kan banyak mungkin laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Bisakah kita hubungkan dengan karena hak asasi manusia? Alasan mereka begitu. Bagaimana menurut Jawa? Itu aja. Terima kasih Mas Anton, Mas Hadi. Ke Mas Hadi dulu ya. Apakah itu termasuk keturunan leluhur? Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya dewa ini bukan sosok. Dewa itu adalah kuasa Tuhan. Jadi Tuhan memberikan Tuhan memiliki kuasa untuk memunculkan birahi pada makhluk hidup. Jadi perilaku yang dalam cerita tadi ini bukan dewa itu sosok. Sehingga ketika ada channel yang mabuk agama seberang mengatakan, "Wah, dewa ini sudah
sudah memeluk agama ini, ya sama saudara-saudara kita kan diketawain gitu loh. Long dewa itu bukan sosok, berarti yang sudah katanya ditaklukkan masuk agama ini ya bukan dewa di dalam keyakinan Jawa. Wong dewa keyakinan Jawa itu bukan sosok, tetapi itulah sebuah filosofi gitu loh. Dewa Siwa itu adalah dewa pembaharu. Dari alam semesta ini butuh pembaharuan. Untuk memunculkan hal baru, hal lama harus rusak. Batara Guru, Dewa Sewa itu adalah kuasa Tuhan tentang pembaharuan. Sehingga ketika ada mohon maaf biasanya Gunung Merapi meletus ya. Ini kan perilaku Siwa, pembaharuan. Pembaharuan bagaimana? Karena pasir banyak diambil orang, terus gunung menghasilkan humus, ya. Pembaharuan. Jadi filosofi dewa itu bukan sosok gitu loh. Sehingga dalam cerita tadi tentang dewa perilaku seks menyimpang tadi, yaitu perilaku manusia juga. Dan perilaku manusia tadi yang merupakan ya birahi yang dari pemberian Tuhan, pemberian Sang Maha Pencipta ya. Karena di dalam ajaran Jawa sebenarnya tidak mengenal istilah kata Tuhan, tapi Sang Maha Pencipta. Ya. Cuman lebih gampangnya ngomong karena saat ini itu kan sudah dipahami Sang Maha Pencipta itu kan disebut Tuhan gitu loh. Ya. Ya, itu adalah kuasa Sang Maha Pencipta. Jadi Sang Maha Pencipta itu ya ya menciptakan. Sang Maha Pencipta itu ya maha penghancur. Sang Maha Pencipta itu ya maha pemelihara gitu loh. Jadi dalam ajaran Jawa itu tidak ada dualitas. Tidak ada maha benar, maha baik, terus maha buruk gitu. Kalau di ajaran lain kan seperti ada dualitas gitu ya. Kalau di dalam ajaran Jawa tidak ada dualitas. Sang Maha Pencipta itu ya maha baik, ya maha buruk, ya maha pencipta, ya maha penghancur gitu loh. Jadi itu perilaku manusia, itu diberi gambar, itu suatu gambaran yang harus kita ambil hikmahnya supaya kita tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Karena kalau kita melakukan perilaku yang menyimpang, segmen yang menyimpang, akan terjadi dampak negatif yang lain berkepanjangan. Ada yang ditanyakan Mas Hadi? Berarti yang seperti cerita Hanoman tadi, berarti Sasminto juga berarti. Ya, itu adalah sebuah tuntunan kepada kita supaya kita tidak melakukan seks menyimpang. Karena makhluk hidup itu kan diberi kuasa birahi. Tetapi makhluk hidup harus ada pengendalian. Apalagi manusia adalah makhluk yang beradab. Kalau mau melakukan hubungan seks ya harus di tempat yang terhormat, dengan proses yang terhormat, dan dengan pasangannya. Tidak boleh sembarangan. Dengan selingkuhannya gimana? Ya? Dengan selingkuhannya. Ya. Jadi selingkuhannya. Gitu. Nah, kalau di dalam budaya Jawa ini perilaku seks menyimpang, jadi orang mengatakan ngeramban. Ya. Jadi perempuan Jawa yang paling jelek itu kan kalau seneng ngeramban. Laki-laki juga seneng ngeramban juga nggak boleh. Di dalam ajaran Jawa nggak boleh kita tuh selingkuh. Yang dimaksud ngeramban tuh apa? Ngeramban tuh sebenarnya kan ambil sayur. Ya, sayuran. Tapi yang dimaksud ngeramban itu mengambil sayuran yang tidak semestinya milik kita. Ini disebut ngeramban. Nah, kalau kita mengambil sayur yang milik kita di pekarangan kita, yang ya tidak termasuk ngeramban, karena itu milik kita. Ini siang tadi di Gunung Katu kan kita membahas ngeramban ini sama Mas Anton ini. Nah, ini
Ngeramban tuh ndak boleh, selingkuh ndak boleh. Perempuan ndak boleh, yang itu termasuk perempuan yang paling hina di dalam budaya Jawa adalah ketika tapiye kendu. Tapi itu kehormatan. Laki-laki pun juga tidak boleh ngeramban, selingkuh. Tetapi dalam ajaran Jawa ada Rabi Wahyu. Rabi Wahyu kan tetap pasangan kita loh. Yeah. Tapi dengan aturan ketat yang para pemirsa bisa simak video kita yang berjudul Rabi Wahyu Poligami Jawa. Syaratnya ketat banget, nggak sembarangan. Ya, ada lagi ditanyakan. Ya, jadi saya ingat kata orang-orang tua, kalau hubungan seks di luar, maksudnya di tempat sembarangan, itu nanti maninya itu menjadi penyakit. Oh iya, gitu. Itu apa benar kan katanya jadi kena dape wong nakal kan gitu. Oh benar itu. Gitu. Benar itu. Nah, ini benar ini Mas Adi. Jadi itulah leluhur kita itu memberikan tuntunan kepada kita, tidak boleh melakukan hubungan seks di sembarang tempat dan tidak boleh melakukan hubungan seks dengan yang bukan pasangan kita. Akhirnya kena dap, penyakit kelamin. Tidak boleh gitu. Sehingga digambarkan tadi ketika Dewa Siwa melakukan hubungan seks di sembarang tempat, padahal dengan pasangan sendiri loh ya. Dengan Dewi Parwati kan pasangan sendiri loh. Tapi di sembarang tempat, tidak di tempat yang semestinya, akhirnya terjadi komo burung, komo salah, Bathara Kala yang perlu diruat, termakan oleh Bathara Kala, waktu yang mengerikan karena tidak melakukan hubungan seks tidak di tempat yang semestinya dan tidak pada waktu yang semestinya. Karena digambarkan waktu itu Bathara Siwa atau Bathara Guru itu sedang ngangklang jagat naik lembu Andini bersama Dewi Umo atau Dewi Parwati. Nah itu sedang di atas samudra, bergolak samudra tadi. Lah kok kasmaran melakukan hubungan seks di atas lembu Andini, komonya jatuh menjadi komo burung yang tidak mempan dengan segala berbagai senjata. Nah ini kan penyakit gitu loh. Penyakit ini yang tidak mempan dengan segala senjata, entah itu tutur yang baik, entah itu obat yang baik. Ini kan virus berbahaya ini. Nah, virus berbahaya ini barangkali kalau saat ini ya barangkali seperti AIDS atau apa. Ditemukan HIV itu. Sehingga akhirnya tidak ditemukan gitu loh. Karena ketika kita melakukan hubungan seks yang tidak pada tempatnya dan tidak pada waktu yang semestinya, ini kan ada energi negatif masuk. Inilah yang dinamakan komo burung, komo salah, lahirnya Bathara Kala. Ini yang dampak negatif yang paling parah. Terus kalau yang terjadi umpamanya Dewi Anjani. Dewi Anjani ini ini di dalam cerita ya. Dewi Anjani ini memang waktu itu kan suka dengan sosok ya. Dengan Bathara Guru tadi. Bathara Guru melihat Dewi Anjani yang topo cantuko, jadi topo berendam di Tlaga Madirdo. Topo nyantuko, jadi topo ya otomatis ya telanjang ya seperti katak. Nah, ada sing jelas itu laki-laki ini tidak boleh ketika kita melihat perempuan di tempat yang tidak semestinya ya. Pada waktu yang tidak semestinya. Kalau saya lihat kalau kita analisa secara filosofi, ini sebenarnya tempatnya semestinya karena waktu itu di Telaga, tempat yang indah ya, memang semake menjadikan kita birahi, kita namanya sedang pelesiran gitu ya. Tapi tidak pada waktu yang semestinya. Akhirnya lahirlah Anoman. Padahal kalau dipikir ini dewa sama
apa namanya, perempuan cantik ya. Tapi karena tidak pada waktu yang semestinya, lahirlah Anoman. Walaupun ini perilaku baik, tetapi wajahnya wajah hewan, wajah kera. Tempatnya semestinya, tapi waktunya yang tidak semestinya. Ya. Kalau yang cerita satunya lagi, ini digambarkan seorang laki-laki yang sedang jauh dengan istrinya. Dia rindu, dia kangen, sampai dia mohon maaf melakukan, kalau sekarang itu onani ya. Sampai komonya itu jatuh, tidak pada semestinya. Akhirnya apa? Juga jadi penyakit. Digambarkan menjadi roro amis, jadi penyakit. Jadi entah itu dalam artian onani, entah itu dalam artian jajan ini. Akhirnya kan menjadi penyakit secara ragawi, dan penyakit secara psikologi, dan penyakit secara sosial. Akhirnya digambarkan roro amis. Amis itu kan, ya amis itu sesuatu yang tidak sedap toh. Akhirnya kan menjadi ya sesuatu yang tidak sedap, menjadi fitnah gitu. Ini digambarkan itu kan, saya sedikit lupa ini yang gambaran laki-lakinya ataukah dewa ataukah, tapi ini pasangan waktu digambarkan itu. Ini pasangan rindu ya, sampai keluar komo. Akhirnya dibawa oleh burung, jatuh ke sungai, dimakan ikan. Akhirnya ikan tadi jadi melahirkan namanya roro amis. Jadi kalau umpamanya para pemirsa atau kita semua sedang kangen sama istri kita, berjauhan, ya kita harus mengendalikan diri lah. Jangan kita jajan, jangan kita ini onani. Ini akan merusak jiwa raga kita, merusak raga kita, merusak psikologi kita, merusak secara sosial. Akhirnya menjadi roro amis, bau yang tidak sedap. Ini adalah tuntunan kepada kita semua gitu. Lakukanlah hubungan seks yang sehat dengan pasangan kita di tempat yang semestinya dan di waktu yang semestinya. Karena itulah di dalam ajaran Jawa ada ajaran namanya asmaragama. Kita tidak boleh sembarangan tempat melakukan hubungan seks walaupun dengan istri kita. Kita tidak boleh melakukan hubungan seks di sembarang waktu. Kalau gambaran Bathara Kala tadi kan sama pasangan kita, tapi tidak pada tempat dan waktu yang semestinya. Kalau Dewi Anjani menggambarkan di waktu yang, di tempat yang pas, tapi tidak waktu yang tidak pas. Tempatnya pas, waktunya yang tidak pas. Kalau cerita Roro Amis ini penggambaran suami atau laki-laki yang jauh dari pasangannya. Dia melakukan onani ataupun melakukan hubungan seks jajan karena tidak pada wadah yang semestinya. Nah, ada yang tanya lagi Mas? Nah, kalau tadi kan tempat yang tidak semestinya dan waktu yang tidak semestinya. Nah, yang saya tanyakan ini waktu yang semestinya itu gimana? Apa ada hari-hari tertentu atau gimana? Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton, tanyakan sekalian nanti jawabnya. Oh, belum, ya di dalam ajaran Jawa kan, di dalam serat asmaragama kan pernah kita jelaskan bahasanya melakukan hubungan seks walaupun dengan istri kita, pasangan kita, ini ada tempat yang semestinya, ada waktu-waktu tertentu, tidak boleh sembarangan waktu, supaya menjadi wiji sejati. Ya untung-untungan saat ini karena perkembangan teknologi saat ini, umpamanya kita melakukan hubungan seks sama istri kita tetapi tidak pada waktu yang semestinya, ini bisa pakai kontrasepsi ya. Tetapi kalau umpamanya menjadi janin, kita melakukan hubungan seks tidak pada waktu yang semestinya. Kalau tempat bisa saja tempatnya semestinya, umpamanya di rumah kita atau pas kita tuh luar kota di hotel sama istri kita,
hotel juga tempat yang baik. Tapi kalau waktunya tidak semestinya, sehingga akhirnya kadang-kadang melahirkan wiji yang tidak semestinya juga. Kadang-kadang anaknya nakal. Sehingga kalau tuntunannya itu, kalau kita menginginkan keturunan yang baik, kita harus melakukan asmaragama. Asmara ya asmaragama itu aturan bermain asmara. Tetapi kalau istri kita pakai kontrasepsi, ya otomatis kan nanti tidak mijili wiji sejati. Ya, kita nggak pakai aturan asmaragama nggak apa-apa, endingnya kepuasan. Kita nggak pakai aturan asmaragama karena istri kita pakai kontrasepsi dan nanti tidak mijile wiji sejati. Tapi kalau kita ingin mijile wiji sejati, ya otomatis kita harus memakai aturan asmaragama. Otomatis tempat yang semestinya, waktunya pun juga waktu yang semestinya. Jadi, sampun Mas Ati, ada lagi pertanyaan? Bahasannya bagus ini. Ya. Ini Mas Anton bingung karena nggak punya pasangan ini. Silakan. Kalau menurut budaya Jawa, kalau kalau wanita kan menstruasi, nah itu apa boleh dihubungi, digauli? Digauli. Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton mau tanya? Belum, bentar lagi. Ya, saya jadi teringat kemarin itu ada apa ya di YouTube kalau nggak salah, dari salah satu tokoh ajaran Dayo itu mengatakan, katanya junjungannya itu melakukan hubungan seks ketika istrinya itu menstruasi katanya. Kalau di dalam ajaran Jawa, ketika istri kita menstruasi itu adalah hak istri kita untuk istirahat. Itulah sebabnya ya istirahat, nggak boleh digauli gitu loh. Karena istri kita sedang menstruasi. Dan ingat, menstruasi itu kan kuasa Tuhan juga loh. Sehingga ya kita istirahat. Kita istirahat, misalnya biarkan istri kita itu istirahat, toh nggak lama. Ya. Ini juga pertanyaannya Mbak atau Bu Estu di Jepara. Barusan tanya tadi di WA admin. Tanya Pak Romo, coba ini saya bacakan kalimatnya. Ini tadi saya disodori oleh admin. Rahayu Romo, kula estu saking Jepara, badhe nderek ngangsu kawruh. 1. Mengenai puasa. Kalau dalam ajaran Jawa, bagi perempuan khususnya bila sedang menstruasi, apa boleh tetap melakukan puasa neptu atau puasa weton. 2. Sebaiknya puasa apa yang dilakukan untuk puasa weton neptu? Matur nuwun wedharanipun. Salam rahayu sagung dumadi. Ini Mbak atau Bu Estu Jepara. Ya. Di dalam ajaran Jawa, perempuan walaupun sedang menstruasi puasa boleh. Dan orang Jawa wajib hukumnya puasa weton. Ini puasa loh ya, bukan siam. Berkali-kali kita sampaikan, orang Jawa wajib puasa. Tapi kalau siam, lah saya nggak berani ngomong. Anda mau siam silakan, enggak ya silakan. Karena siam bukan ajaran Jawa. Tapi kalau puasa, orang Jawa wajib. Ini kapan kita jadikan satu konten tersendiri. Judulnya orang Jawa wajib puasa. Salah satunya adalah puasa weton. Walaupun sedang menstruasi ya silakan, karena menstruasi itu kuasa Tuhan kok. Tidak ada yang bisa nolak kok. Kalau melakukan hubungan seks ya istirahatlah, karena memang sedang darah kotor. Jangan digauli gitu. Tapi kalau puasa tetap. Puasa apa yang baik ketika pada sedang menstruasi? Saya sarankan bagi perempuan yang sedang menstruasi, puasanya adalah puasa ngalong. Ngalong itu yang dimakan adalah buah-buahan yang kalong doyan.
kalong itu kelelawar. Kenapa kok ngalong? Ngalong itu kan buah-buahan, ya, buah yang gemantung. Ini akan menjadikan sang wanita tadi lebih bercahaya, kulitnya halus, ya. Karena ngalong itu yang diseimbangkan adalah anasir oksigen, dan anasir nitrogen, supaya memunculkan cahaya, kelihatan mencorong, auranya perempuan tadi semakin kelihatan cantik dan semakin bersih darah kotornya. Nitrogen menjadikan mencorong tadi, nitrogen bercahaya. Oksigen ini membersihkan, pembersihan pada waktu menstruasi tadi. Mudah-mudahan nanti Mbak atau Bu Estu Jepara ini nyimak ya pas kita tayangkan video ini ya. Jadi pada waktu perempuan menstruasi itu puasa tetap boleh, tetapi harus istirahat untuk digauli hubungan seks. Dan juga Tuhan, ya, alam semesta, ya, ini kan memberikan wewenang, memberikan kuasa pada wanita atau perempuan tadi untuk istirahat, sehingga tidak semestinya pergi ke istilahnya ke punden atau ke tempat ibadah. Tapi apakah tidak boleh beribadah? Boleh. Boleh beribadah gitu loh. Boleh sembahyang walaupun perempuan tadi sedang menstruasi. Untuk sembahyang kan tidak harus ke tempat sembahyang yang untuk umum. Kan kita punya tempat sembahyang yang di rumah, ya. Ya sembahyang boleh, walau karena itu tadi perempuan menstruasi itu kehendak alam kok. Kalau kita melarang perempuan menstruasi nggak boleh puasa, perempuan menstruasi tidak boleh sembahyang, loh kita kok ngalang-ngalai Tuhan gitu, ngalang-ngalai Sang Maha Pencipta. Nggak usah dilarang, nggak perlu dilarang. Itu kuasa Tuhan kok menstruasi tadi. Ya. Mohon maaf para pemirsa, jangan salah paham loh ya. Ini sembahyang, bukan sholat loh ya. Kalau soal sholat saya nggak mau bicara karena itu bukan ranah kita. Bukan siam tapi puasa. Jadi perempuan yang sedang menstruasi boleh puasa. Kalau siam saya nggak mau bahas. Perempuan sedang menstruasi boleh sembahyang. Ingat ini sembahyang bukan sholat. Kalau sholat saya juga nggak mau bahas. Karena itu bukan ranah kita. Kita tidak perlu melarang perempuan puasa walaupun menstruasi. Ya, kita tidak perlu melarang perempuan sembahyang sedang menstruasi karena menstruasi itu kehendak alam, kehendak Sang Maha Pencipta. Kalau kita melarang kan seolah-olah kita melebihi Tuhan kuasa kita. Tidak perlu. Sembahyang sesuai dengan kuasanya. Kalau ke tempat sembahyang itu kan tempat yang disucikan menurut komunitas tersebut. Nah, ini tentunya kan berhubungan dengan orang lain. Nah, kalau berhubungan dengan orang lain otomatis ya kita pun harus menghormati orang lain. Kalau dalam komunitas tadi ada kesepakatan perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh ke tempat sembahyang, ya harus dihormati. Terus sembahyangnya di mana? Ya di tempat pribadi. Tidak perlu ke tempat sembahyang umum di masyarakat. Sehingga di masyarakat kita termasuk di Bali ini perempuan sembahyang tidak boleh pergi perempuan menstruasi tidak boleh ke tempat sembahyang. Ada. Karena itu kan tempat sembahyang itu kan tempat umum, tempat masyarakat. Tentunya ada etika bersama yang dihormati bersama. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, yang mana? Sama-sama laki-laki. Oh itu ya, terima kasih. Jadi perkawinan sesama jenis. Sebenarnya tadi sudah saya jawab, di dalam ajaran Jawa tidak ada perkawinan sesama jenis. Sehingga sejak dahulu kala ajaran Jawa juga tidak setuju dengan perkawinan sesama jenis.
Karena namanya perkawinan pasti ada lingga yoni. Kalau sesama jenis kan nggak ada lingga yoni. Yoni dengan yoni, lingga dengan lingga, kan tidak terjadi perkawinan. Dan akan memiliki dampak negatif tersendiri. Karena namanya siang pasti dengan malam. Kalau sondyokolo ya, entah itu surup ya, ini kan akan ada dampak negatif. Dan itu tidak akan menjadikan proses mijile wiji sejati. Sehingga beberapa cerita sebagai contoh umpamanya Dewi Kilisuci. Dewi Kilisuci itu sadar, ada beberapa cerita yang menggambarkan Dewi Kilisuci itu tidak perempuan sebenarnya. Sehingga akhirnya walaupun dilamar oleh beberapa raja-raja termasuk Maesasura, Jatasura, ini tidak mau. Akhirnya apa? Dewi Kilisuci madeg pandito, menjadi brahmana, mensucikan diri, tidak mau dengan berhubungan dengan laki-laki. Rahayu Romo. Rahayu Mas Adi. Ingin saya tanyakan gimana pandangan dalam budaya Jawa mengenai wandu. Itu aja. Terima kasih Mas Adi. Wandu ini wanita dudu, pria dudu. Wanita bukan, pria juga bukan. Kalau dalam bahasa lain adalah waria. Bagaimana pandangan budaya Jawa atau ajaran Jawa terhadap wandu atau waria? Kalau perkawinan sejenis, memang budaya Jawa tidak begitu tidak sepakat ya, dalam artian tidak ada ajaran ke sana manusia itu untuk melakukan perkawinan sejenis, karena itu melanggar kodrat alam. Karena untuk mijile wiji sejati memang harus ada lingga yoni. Tetapi kalau perkawinan sejenis kan tidak ada lingga yoni, adanya lingga sama lingga atau yoni dengan yoni. Tetapi kalau tentang wandu, bagaimana pandangan ajaran Jawa atau budaya Jawa terhadap wandu? Budaya Jawa tidak memusuhi dan tidak membenci wandu atau waria. Kenapa? Karena wandu atau waria adalah merupakan fenomena alam yang tidak bisa kita elakkan. Kenapa kok dikatakan ini fenomena alam yang tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita kita bantah? Karena fenomena alam itu kan ada siang, ada malam. Siang itu jelas merupakan bentuk maskulin, malam adalah bentuk feminin. Ada matahari, ada bulan. Tetapi fenomena alam juga ada surup atau mongso sondyokolo. Diarani awan ora awan, diarani bengi ora bengi. Dikatakan siang tidak siang, dikatakan malam tidak malam. Dan itu fenomena alam. Sehingga di dalam ajaran Jawa atau budaya Jawa tidak memusuhi, tidak membenci wandu atau waria. Karena itu memang fenomena alam yang harus kita terima dengan lapang dada. Ya. Bahkan saya menjadi teringat namanya Mbak Ayu Kusuma. Ini ketua IWAYU Yogyakarta. IWAYU itu singkatan Ikatan Waria Yogyakarta. Namanya Mbak Ayu Kusuma. Mbak Ayu Kusuma ini nama aslinya Kusriyadi. Ya, saya akui beliaunya ini luar biasa ini. Kalau kita lihat sepintas ya tidak kelihatan kalau ini waria, cantik orangnya. Tetapi beliaunya mau jujur. Dia tidak munafik kalau memang beliaunya ini waria. Dia merupakan tokoh IWAYU, ketua IWAYU Yogyakarta. Awal kenal itu di Facebook. Dia curhat kepada saya, pada Romo,
saya ini bingung bagaimana kami waria ini kalau ingin bersembahyang. Karena kalau ikut agama ini, saya ini dipaksa untuk bersembahyang secara laki-laki. Karena memang fisik saya laki-laki. Tapi perasaan saya, hati nurani saya adalah wanita. Bagaimana ajaran Jawa kalau menurut Romo Sutrimo katanya? Kalau waria ini. Dan mohon maaf para pemirsa, berkali-kali saya sampaikan bahwasanya saya tidak ingin mendogma siapapun memanggil saya Romo, Bopo, Bapak, Mbah, Mas, Kanjeng. Saya tidak mendogma, silakan. Orang mau panggil saya Romo silakan, Bopo silakan, Pak silakan, Mas silakan, Kanjeng juga silakan. Ya. Nah, kembali ke tadi Mbak Ayu Kusuma tadi. Bagaimana kami kaum waria ini kalau ingin bersembahyang? Karena kalau kami ikut agama tertentu, seringkali kami dipaksa bersembahyang sebagai seorang laki-laki. Nah, saya sampaikan kepada Mbak Ayu Kusuma tadi, di dalam ajaran Jawa, ketika kita bersembahyang, kita menembah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, ini yang utama adalah bagaimana sukmo sejati kita harus mampu berkomunikasi dengan sukmo kawekas. Ini kemarin juga ada para pemirsa yang tanya, apa bedanya menyembah dan manembah katanya. Kalau menyembah itu koneksivitasnya itu atas bawah. Ya, menyembah. Ada yang di bawah yang menyembah dan ada yang di atas yang disembah. Tapi kalau dalam ajaran Jawa itu manembah. Menembah itu bukan atas bawah, menembah itu adalah bagian. Bagaimana caranya menembah? Dengan cara manekung. Kita merupakan bagian. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Sukmo sejati kita adalah bagian dari sukmo kawekas. Nah, ketika bicara sukmo, ini tidak bicara fisik. Karena yang menjadikan kita ini laki-laki karena kita punya kelelakian. Awake dhewe diarani lanang mergane duwe planangan. Dan orang dikatakan wanita karena punya kewanitaan. Wong diarani wadon mergane duwe pawadonan, tetapi sukmo sejati itu bukanlah ragawi. Jadi tidak bicara lanang dan wadon, sukmo sejati itu bukan ragawi. Sehingga di dalam ajaran Jawa, kalau kita ingin manembah, kita ingin bersembahyang pada Tuhan yang Maha Kuasa, itu dengan cara adalah bagaimana sukmo sejati kita mampu berkomunikasi, mampu bersinergi, mampu manunggal dengan sukmo kawekas. Jadi tidak bicara laki-laki dan perempuan. Nah, karena itulah saya pernah diundang oleh Mbak Ayu Kusuma itu ke Jogja. Di situ banyak waria. Wah, ini kalau Mas Hadi waktu itu ikut saya paling seneng. Wah, cantik-cantik warianya. Sudah kelihatan seperti wah kayak perempuan beneran itu. Cantik-cantik. Seksi-seksi kalau berpenampilan. Ya, tetap kita diundang, kita menceritakan bagaimana tentang ajaran Jawa, tentang bagaimana kalau waria itu bersembahyang. Ya. Sehingga di situ kita sampaikan itu. Akhirnya mereka merasa senang. Kenapa? Karena kalau ikut ajaran agama tertentu, mereka dipaksa untuk bersembahyang ala laki-laki. Karena memang fisiknya laki-laki. Dia punya kelelakian, duwe planangan gitu loh. Tapi jiwanya, perasaannya ini adalah perempuan. Ya. Sehingga kami kita tandaskan, kita sampaikan bahwasanya ajaran Jawa atau budaya Jawa tidak memusuhi wandu atau waria, dan punya cara sendiri untuk waria dan wandu dalam bersembahyang, yang tidak pilih kasih dengan yang bukan wandu. Walaupun kita ini pria sejati, ya,
terus istri kita tuh wanita sejati. Tetapi ketika kita menembah kepada Sang Hyang Tunggal atau Tuhan yang Maha Pencipta, itu kita dengan cara apa? Bagaimana sukmo sejati kita bisa berkomunikasi dengan sukmo kawekas. Ya. Udah Mas Hadi nggih? Jawab. Ya. Itu ada lagi kawin sama makhluk halus itu. Nah. Gimana itu Romo? Ada cerita tentang kawin dengan makhluk halus ya. Memang di dalam ajaran Jawa tidak mengenal makhluk gaib. Ya, kalau ajaran lain kan mengenal makhluk gaib. Ya. Jawa tidak mengenal makhluk gaib. Tetapi istilah niku wong alus. Namanya wong alus ini suatu saat kan kamanungsan. Ketika wong halus tadi kamanungsan, otomatis kan bisa melakukan hubungan seks sekali waktu kamanungsan. Ya memang ada cerita itu, tetapi tetap tidak akan proses mijile wiji sejati. Otomatis keturunannya kan bukan wiji sejati itu. Ya, istilahnya bukan wiji sejati gitu loh. Nah, dalam ajaran Jawa memang ada wong alus, namanya alus. Ini kan bukan gaib gitu loh. Kalau ajaran lain kan mengenal katanya ada makhluk gaib. Gaib itu kan berarti tirani toh, yang tidak tersentuh oleh wong kasar. Manusia itu wong kasar karena punya raga. Sampai akhirnya ada ajaran yang kita tuh diajaran supaya membenci, memusuhi makhluk gaib tadi. Di dalam ajaran Jawa tidak boleh kita memusuhi makhluk lain walaupun itu bukan manusia. Kenapa? Loh, yang menciptakan kan juga Sang Maha Pencipta. Kita nggak boleh memusuhi, membenci, nggak boleh. Karena itu juga sesama ciptaan Sang Maha Pencipta. Secara logika kan kalau kita memusuhi makhluk halus ya, atau makhluk gaib kalau dalam ajaran lain tadi, terus kita musuhi, coba kita bayangkan. Mamanya Mas Hadi ini kan tukang mebel, membuat meja. Terus kita memusuhi meja tadi. Apa kira-kira yang membuat meja nggak tersinggung? Nah, tersinggung lah. Ini kan akhirnya kan kita menjadi agama ajaran rancu toh ini. Loh, ini sesama makhluk hidup kok kita musuhi gitu. Kita benci gitu. Terus nah, di dalam ajaran Jawa tidak boleh itu. Kita memusuhi, membenci makhluk lain walaupun itu makhluk halus sekalipun. Meminta bantuan juga nggak boleh, memusuhi juga tidak boleh, tapi kita bersinergi boleh. Bersinergi itu kan bukan berarti kita meminta bantuan, kita menjadi menghamba pada dia, tidak. Sinergi, kerjasama. Memusuhi nggak boleh, membenci nggak boleh. Terus kita tuh meminta bantuan, memuja juga nggak boleh. Tapi kita bersinergi, membangun renaning tiasa sesami boleh. Sehingga kalau ada teman itu yang cerita, "Oh, ini saya ini jin baik ini karena saya diberi oleh tokoh ajaran ini, tokoh ini hebat ini sehingga jin ini membantu saya sehingga warung saya laris, toko saya laris." Ini baik kan untuk kita karena membantu warung kita laris. Tetapi kan otomatis akan menutup warung milik tetangga kita, milik teman kita, milik orang lain. Nah, berarti kan ini baik untuk kita tapi tidak baik untuk orang lain gitu loh. Ini kan tidak boleh gitu loh. Kita meminta bantuan tidak boleh, memusuhi tidak boleh, membenci tidak boleh, tetapi bersinergi boleh.
Di dalam ajaran Jawa banyak cerita itu bagaimana leluhur kita itu bersinergi, bukan menyembah ya pada makhluk halus tadi, bukan memusuhi ya, bukan membenci, tapi bersinergi setelah melalui proses pertarungan ya. Jadi makhluk halus tadi bukan kita puja dan kita nurut pada mereka, tetapi mereka yang bersinergi membantu kita. Contohnya apa? Cerita tentang Sangkuriang, Gunung Tangkuban Brau, cerita tentang Bandung Bondowoso, Candi Seribu. Nah, ini kan bersinergi. Kita sebagai manusia, ini makhluk yang memiliki raga ya. Raga ini kan bentuk kasar kita, tetapi manusia juga memiliki badan halus. Sementara makhluk halus tadi ini punya badan halus tapi tidak punya badan kasar. Nah, otomatis nah jangan kita benci, jangan kita musuhi, tapi juga jangan kita puja, kita sembah. Wong kepada Sang Maha Pencipta saja dalam ajaran Jawa kita tidak menyembah kok, tapi kita manembah, bersinergi dengan alam semesta. Jadi kembali ke tema kita adalah perilaku seks menyimpang dalam budaya Jawa. Ada lagi yang ditanyakan? Mas Anton, ini yang kayak saya ini. Gimana? Pejaka ini. Wah, belum laku. Ngomong pejaka, wong duda punya anak satu, pejaka. Ini menurut ajaran Jawa gimana? Yang benar lah. Pelampiasan biologisnya. Ya. Gimana ini? Pelampiasannya bagaimana? Ya cepat nikah, cepat kawin. Bukan nikah ya, nikah itu bukan ranah kita ya. Ya cepat kawin. Ada ini kawin. Ya cari, karena sing jelas itu yang namanya jodoh itu kan ya perlu kita cari. Kalau kita diam saja ya tidak mungkin jodoh itu datang sendiri. Ya kita harus kita cari, kita berusaha. Walaupun ada perempuan depan kita ya. Tapi kalau kita tidak berusaha ngomong, kita merayu dia, mau enggak kamu saya kawin ya. Ya enggak akan terjadi toh proses perkawinan. Nah, padahal perempuan itu selalu berpasangan dengan laki-laki. Perempuan sendiri itu juga ingin punya suami, tetapi sebagai laki-laki kita harus mendahului, harus berupaya. Karena di dalam culture Jawa itu enggak mungkin perempuan yang ngetek, enggak mungkin gitu loh. Ya, Mas Anton yang harus berupaya mencari, merayu, ya menaklukkan hatinya perempuan gitu loh. Yang jelas dengan usia Mas Anton ini kan, ya carilah yang istilahnya untuk teman hidup ya, yang sekiranya nanti bisa saling ya jadi teman hidup, bukan hanya sekedar pelampiasan seksual gitu loh. Pasti bisa. Semangat semangat ya. Jangan putus asa, karena kates lho Mas, ono kates lanang kates wedok gitu. Salah ku ono salah lanang salah wedok gitu loh. Mosok Mas Anton kalah sama kates ya, tapi ya kudu nyari gitu loh. Nah, mau ditanya Mas Hadi? Udah, Mas Hadi, ya Mas Anton. Udah? Nah, para pemirsa yang saya hormati, tentang tema kita, tidak tahu kenapa kok siang tadi waktu kita naik Gunung Katu ke pertapaan Eyang Ken Angkro, kok saya dapat petunjuk untuk membahas ini. Barangkali ini alam ya memberikan tugas kepada kita untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat ini supaya kita jangan sampai melakukan perilaku seks menyimpang. Karena ya istilahnya ngeramban ya nggak boleh, ini termasuk seks menyimpang, melakukan hubungan seks yang tidak dengan pasangan kita, ngeramban. Wanita ya perempuan yang nggak boleh ngeramban, laki-laki yang nggak boleh ngeramban.
Terus kita juga tidak boleh melakukan hubungan seks ya, yang bukan pasangan kita, sampai kita onani, sampai kita jajan ya dengan perempuan lain ya, yang diceritakan tadi akhirnya menjadi roro amis ya, tidak boleh. Kita juga tidak boleh melakukan hubungan seks ya, di tempat yang semestinya dengan pasangan kita, tetapi tidak pada waktu yang semestinya. Akhirnya menjadilah sang Anoman, Dewi Anjani. Ya, untung-untungan saat ini ada kontrasepsi ya, sehingga kita bisa melakukan itu ketika istri kita pakai kontrasepsi, walaupun di waktu yang tidak semestinya, sehingga tidak lahir wiji sejati, tidak lahir Anoman gitu. Terus kita juga tidak boleh melakukan hubungan seks walaupun dengan pasangan kita, tetapi di tempat yang tidak semestinya dan di waktu yang tidak semestinya akan melahirkan sang Bathara Kala, komo salah komo buruk. Tetapi untuk kesempurnaan lingga dan yoni, kita harus tetap memiliki pasangan dan kita harus tetap melakukan hubungan seks. Karena birahi seks ini adalah hukum alam. Itu kuasa Tuhan yang diberikan pada kita. Kuasa Sang Maha Pencipta diberikan kepada kita. Kita memiliki naluri birahi seks. Kita sebagai makhluk yang sempurna. Kalau kita tidak memiliki birahi itu kan berarti kita nggak sempurna. Wong Mas Anton yang jomblo aja punya birahi kok, sampai bingung ini sedang cari istri ya. Ini yang tuntunan ajaran Jawa yang diberikan kepada kita oleh leluhur kita ya. Karena ketika kita ingin terjadi proses perkawinan, proses mijile wiji sejati, kita gunakan serat asmaragama supaya tidak terjadi komo wurung atau komo salah Bathara Kala dan tidak menjadi sang Anoman, tidak menjadi roro amis. Yang menjadikan kita kesempurnaan hidup antara lingga dan yoni. Karena kalau tidak melakukan ini, dari sisi medis katanya bisa menjadi penyebab prostat katanya. Dan tentunya menjadikan kita tidak sempurna sebagai makhluk yang memang diberi kuasa birahi oleh Sang Maha Pencipta. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita tentang perilaku seks menyimpang ya, di dalam budaya Jawa. Dan ternyata leluhur kita sudah memberikan tuntunan, memberikan ajaran, diberi warning, tidak boleh melakukan perilaku seks yang tidak semestinya atau menyimpang. Demikian tadi bahasan kita, bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Terima kasih. Rahayu.